dari Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam dari Reguler A Paralel 1 dengan STM 1182911230003. Jadi di sini saya akan menjelaskan kitab Adabul Alim wal Muta'alim bab kelima hadis ke-8 tentang jangan jadikan ilmu sebagai tangga dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu, dan adapun yang ke-8 an la yaj'ala, ialah hendaknya tidak menjadikan siapa si alim al ilmahu terhadap ilmunya si alim sulaman terhadap tangga yatawassalu yang menjadikan sarana siapa si alim bihi dengan sulam ilal agrodi kepada tujuan-tujuan aduniyawiyati yang bersifat duniawi min jahin pangkat au malin atau harta au sum'atin atau kondang au syuhratin atau terkenal au taqaddumin atau diutamakan alal akroni atas teman-temannya si alim. Jadi hadis ini tuh menjelaskan jangan jadikan ilmu sebagai tangga duniawi. Tadi terjemahnya yaitu hendaknya orang yang berilmu tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga yang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi seperti pangkat, harta, kondang, terkenal, dan diutamakan atas teman-temannya. Nah, jadi teman-teman, dalam hadis ini tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan yang sangat penting kepada siapa saja yang sedang belajar, terutama belajar agama. Apa pentingnya? Nah, jadi yang pertama tuh jangan sampai kita belajar tapi tujuannya salah. Jangan sampai kita mencari ilmu, apalagi ilmu agama, tapi niat kita tuh bukan karena Allah, melainkan karena ingin mengejar tujuan duniawi. Supaya apa? Supaya kita dapat jabatan, supaya kita dihormati sama orang, supaya kita jadi terkenal, atau bahkan supaya kita tuh dianggap jadi orang yang lebih hebat, yang lebih tinggi dari orang lain. Sekarang nih ya, banyak misalnya seseorang yang belajar Al-Quran, belajar hadis dan ilmu agama lainnya, tapi bukan karena ingin mendekat kepada Allah atau memperbaiki diri, tujuannya malah supaya bisa tampil ceramah di mana-mana, supaya dapat bayaran yang besar, supaya dekat dengan orang-orang penting, atau bahkan supaya bisa pamer ilmu kepada teman-temannya. Jadi itu adalah niat yang sangat keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal seperti ini. Beliau mengingatkan bahwasanya ilmu itu bukan alat untuk naik pangkat, bukan tangga untuk cari kekuasaan, bukan senjata untuk pamer atau sombong. Kenapa ini tuh sangat penting? Karena dalam Islam niat itu sangat menentukan. Bahkan kita semua tahu hadis Nabi yang sangat terkenal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau seseorang belajar dengan niat yang salah, misalnya cuma ingin dipuji atau bahkan cuman ingin dapat dunianya aja, maka ilmunya tidak akan diberkahi. Bisa jadi malah jadi dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sekarang banyak ya contoh kehidupan nyata, seperti ada siswa yang rajin belajar, tapi dia rajinnya bukan karena ingin dipahami, bukan ingin paham, tapi apa? Supaya bisa menyaingi teman-temannya. Ada juga orang yang sering ceramah, sering berdakwah, tebar kebaikan kesana kesini, tapi tujuannya bukan untuk menyebarkan kebaikan, tapi apa? Supaya dia tuh terkenal di media sosial, biar orang-orang tuh tahu kalau misalnya dia tuh ahli agama. Bahkan ada guru atau ustadz yang hanya semangat mengajar kalau dibayar mahal, tapi tidak mau mengajar kalau tidak menguntungkan. Nah, kita sebagai calon guru, kita tidak boleh seperti itu. Kita mengajar ikhlas karena Allah Ta'ala, karena ingin berbagi ilmu. Nah, jadi semua ini adalah contoh orang yang menjadikan ilmu sebagai tangga untuk dunia. Padahal seharusnya
ilmu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi, apa nih yang harus kita lakukan untuk meluruskannya? Yang pertama, kita tuh harus meluruskan niat kita. Setiap kita belajar, setiap kali kita menuntut ilmu, tanyakan kepada diri kita sendiri, aku tuh belajar ini karena Allah atau karena ingin dipuji? Nah, terus yang kedua, amalkan ilmu yang sudah kita tahu. Ilmu itu bukan untuk disimpan, bukan untuk dipendam, tapi untuk diamalkan dan dibagikan dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, tetap rendah hati. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya dia semakin rendah hati, bukan malah merasa paling tinggi atau paling hebat dari orang lain. Nah, jadi hadis ini tuh adalah pengingat buat kita semua, terutama yang sedang belajar atau mengajar. Jangan sampai kita kejebak, jangan sampai kita terjerumus. Karena kenapa? Kita udah capek-capek belajar, tapi niatnya salah. Akhirnya bukan pahala yang kita dapat, tapi malah dosa. Nauzubillahi min dzalik. Jadi mari kita tanamkan niat yang benar dalam hati kita, belajar karena Allah, untuk memperbaiki diri dan supaya bisa memberi manfaat bagi orang lain. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi cahaya yang menerangi hidup kita dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.